Bab 186, Badai akan datang. Hari berikutnya, Sarah bangun pagi-pagi sekali. Dia berdiri di depan cermin sambil merapikan rambutnya. Sambil merapikan, dia berkata kepada Julian yang masih terbaring di tempat tidur, "Sayang, Yongtai berada di jalur yang benar sekarang. Saatnya memberi nama. Saya berencana menamakannya Century Group. Bagaimana menurut Anda?" Julian melihat punggung Sarah. Seolah-olah dia sedang mengagumi sebuah karya seni yang indah dan berkata sambil tersenyum, "Oke. Kalau begitu sudah dipastikan, perusahaan akan berganti nama pada siang hari ini, yang juga bisa dianggap sebagai hari berdirinya Century Group. Saya telah mengirimkan banyak undangan dan mengundang banyak orang penting untuk datang dan berpartisipasi dalam hadiah pertunangan Century Group." Sarah tidak ingin memberitahu Julian hal ini. Tapi Yongtai dibeli oleh Julian. Sekarang setelah namanya diubah, dia selalu memberitahu Julian. "Apakah Anda membutuhkan saya untuk merekrut beberapa orang untuk mendukung Anda?" Julian bertanya. Dia tahu bahwa ketika sebuah perusahaan didirikan, semakin banyak orang yang datang untuk menyaksikan upacara tersebut, semakin kuat jaringan hubungan perusahaan tersebut dan semakin besar masa depannya, dan reputasinya akan cepat menyebar. Jika tidak ada yang datang, itu hanya akan menjadi kecil. Keributan. Lupakan saja, tidak perlu, saya mengundang banyak orang, termasuk Megan dari Farmasi Umur Panjang, Henry dari Qianjun Group, dan banyak CEO perusahaan besar. Sarah menggelengkan kepalanya sedikit. Dia tahu bahwa Julian sekarang bekerja di perusahaan lintas generasi, tetapi dia hanya seorang salesman dan tidak tahu apa-apa sama sekali. Baiklah. Julian tidak mengatakan apapun. Dia berguling, bangkit, mengenakan pakaiannya, dan berkata, "Biarkan aku pergi dan menemuimu." "Tidak, tidak perlu. Sekarang kamu harus berangkat kerja lintas waktu. Jangan minta cuti 3 hari sekali." "Ah." Julian tampak malu. Kenapa harus bekerja? Dia hanya punya nama, dan dia belum pernah ke era lintas generasi sama sekali. Namun, Sarah menolak untuk melepaskannya, dan dia terlalu malas untuk pergi, jadi dia tinggal di rumah dan merasa nyaman. Sarah tidak membiarkan Julian pergi karena dia memberitahu Tuan Fisher dari grup Jianglong meskipun Tuan Fisher tidak membalas pesannya, dia tidak tahu apakah Julian dari grup Jianglong akan berpartisipasi dalam pendirian grup Century. Akan memalukan jika suaminya pergi. Oleh karena itu, dia tidak membiarkan Julian pergi. Setelah Sarah selesai mandi, dia keluar. Julian juga keluar, dia tidak mengikuti Sarah, tetapi pergi ke grup Jianglong. Grup Jianglong, kantor ketua. Qin Nian berteriak dengan hormat, "Ketua." Julian duduk di kursi kantor, menyilangkan kaki, dan bertanya, "Apakah Sarah mengirim seseorang untuk menyampaikan undangan?" "Ya." Qin Nian mengangguk dan berkata, "Saya pikir ketua tahu, jadi saya tidak memberi tahu Anda. Selain itu, selama periode ini, selalu ada rumor tentang naga hitam dan ketua, jadi saya tidak mengganggu ketua." Julian membuka laci dan mengeluarkan ponsel di dalamnya. Sejak terakhir kali dia bertemu Sarah, dia mengunci ponsel ini di dalam kotak dan tidak pernah melihatnya. Sekarang baterainya habis. Dia mengisi baterainya sebentar dan menyalakannya. "Saya menemukan banyak pesan teks yang dikirim oleh Sarah. Itu semua adalah salam sederhana. Ada juga beberapa pertanyaan. Tuan Fisher, saya berencana mengganti nama Yongtai. Menurut Anda apa yang cocok? Tuan Fisher, bagaimana kalau memanggil kami Century Group? Tuan Fisher, besok siang, Yongtai akan secara resmi berganti nama menjadi Century Group. Bisakah Anda datang ke upacara pendirian Century?" Julian melihat beritanya. Dia menyentuh hidungnya. Sarah tidak mendiskusikan perubahan nama dengannya, dan hanya memberitahunya pagi ini. Tapi dia menanyakan begitu banyak pertanyaan tentang Tuan Muda Fisher dari grup Jianglong. Di rumah, keduanya memang sepasang suami istri, saling menghormati sebagai tamu, berbincang dan tertawa. Namun, Sarah tidak pernah memberitahunya apapun tentang pekerjaan. Julian dengan santai melemparkan ponselnya ke atas meja. "Ketua, apakah Anda akan pergi?" Qin Nian berdiri di samping dan berkata, "Sejak naga hitam mengundurkan diri dan identitas Anda terungkap, seluruh Jiangzhou sekarang tahu bahwa ketua grup Jianglong adalah naga hitam, dan mereka juga tahu bahwa Anda telah berada di sini membantu Sarah di belakang layar, dan aku juga mendengar banyak rumor." Qin Nian hendak berbicara tetapi berhenti. Julian berkata, "Jika ada yang ingin Anda katakan, itu tidak masalah." Qin Nian ragu-ragu sejenak dan berkata, "Dalam beberapa hari terakhir, grup Jianglong telah ditekan oleh banyak perusahaan. Saya mendapat kabar bahwa setelah Anda mengundurkan diri, 4 keluarga besar tidak lagi takut pada Anda dan berencana untuk mengambil kembali grup Jianglong dengan paksa." "Oh, benarkah?" Julian menyipitkan matanya. Hanya karena dia mengundurkan diri dan bukan lagi naga hitam, 4 keluarga besar ingin keluar dan menimbulkan masalah lagi. Qin Nian mengangguk dan melanjutkan, "Ada berita lain yang harus saya sampaikan kepada Anda." "Jelaskan." Qin Nian berkata, "Saya mendapat kabar dari gosip bahwa beberapa keluarga besar di Kyoto telah bergabung dan berencana membangun kota baru di luar kota Jiangzhou, kota baru yang melampaui zaman." Mendengar ini, wajah Julian menjadi gelap. Berapa banyak keluarga besar di Kyoto yang akan membangun kota baru lagi? "Iya, kabar ini datang sehari setelah Anda mengundurkan diri.
Menurut rumor yang beredar, beberapa keluarga besar masing-masing berinvestasi 500 miliar, totalnya 2 triliun, dan berencana membangun kota baru dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kota baru. Julian bertanya, keluarga besar manakah yang ada di sana? Qin Nian menggelengkan kepalanya, saya belum tahu, beritanya belum dirilis. Julian mengetukkan jarinya dengan ringan ke atas meja. Tidak lama setelah dia meninggalkan pekerjaannya, ada banyak hal yang terjadi, dan saya khawatir banyak kekuatan di Jiangzhong yang akan terlibat selanjutnya. Namun, dia tidak terlalu khawatir. Semakin kacau semakin baik, sebaiknya dengan munculnya semua jenis kepala banteng dan kuda. Siapkan mobil dan ikut saya untuk menghadiri upacara pembukaan Sarah Century Group. Ya. Qin Nian segera bersiap. Di saat yang sama, keluarga Hensel. Keluarga Hensel berkumpul. Andrew memandang Nicholas yang sedang merokok kering dan bertanya, kakek, bisakah kita pergi ke Century Group? Nicholas tidak berkata apa-apa. Alfred di samping berkata, ayah, sekarang naga hitam telah mengundurkan diri, dan pendukung di belakang Sarah telah pergi. Dan saya mendengar bahwa beberapa waktu lalu, ketika naga hitam masih bekerja, dia menyinggung banyak orang berdasarkan identitasnya. Sekarang naga hitam setelahnya mengundurkan diri, orang-orang ini berencana mencari pekerjaan lagi, jadi jangan terlibat dalam air berlumpur ini. Andrew mengangguk dan berkata, ya, Sarah menyinggung semua keluarga besar. Di antara 4 keluarga besar, mana yang tidak lebih kuat dari grup Jianglong saat ini? Salah satu dari keluarga ini dapat melakukan hal seperti ini. Terlalu mudah untuk bunuh grup Jianglong, bunuh grup Century, dan bunuh keluarga Hensel. Nicholas mengisap rokok kering dan bertanya, ngomong-ngomong, bagaimana kerjasama antara Yongle, Qianjun, dan farmasi umur panjang? Simon, penanggung jawab Yongle saat ini, berkata, awalnya kami memiliki kerjasama yang baik, tapi sejak naga hitam mengundurkan diri dan identitas naga hitam terungkap, kedua kelompok besar itu sepertinya sengaja menjauhkan diri dari Yongle. Kami seharusnya masih bisa membuat pesanan selama beberapa bulan, tapi sekarang keduanya tidak ada. Kelompok besar melakukan pemesanan dengan Yongle. Sepertinya setelah naga hitam mengundurkan diri, kelompok besar ini tidak akan lagi membeli akun naga hitam, gumam Nicholas pelan. Segera, dia berkata, bahkan jika ini masalahnya, kita masih harus pergi. Bagaimanapun, Sarah berasal dari keluarga Hensel. Bahkan jika dia tidak bisa mengambil hati kelompok besar, jika dia bisa mengambil hati dengan kelompok besar. Grup Jianglong, ini akan menjadi hal yang baik untuk Yongle. Andrew bertanya, kakek, saya mendengar bahwa Sarah mengundang banyak tokoh besar, dan naga hitam telah mengundurkan diri. Apakah tokoh besar ini masih menggunakan wajah naga hitam untuk menghadiri upacara pendirian abad ini? Nicholas berkata, Anda akan tahu jika Anda pergi dan melihatnya. Sekarang situasi di Jiangzhong menjadi semakin kacau. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini dan memilih kam yang tepat. Jika kita memilih kam yang tepat, kita akan bangkit. Jika kita memilih kubu yang salah, kita akan dikutuk. Bab 187, yang datang tidak baik. Gedung perkantoran Yongtai tidak jauh dari pabrik. Yongtai hanyalah sebuah pabrik pengolahan, dan gedung perkantorannya tidak berada di dalam kota, hanya sebuah gedung berlantai 4 yang dibangun di dekat pabrik. Menurut rencana Sarah, setelah berganti nama, ia akan terus mengembangkan usahanya, berusaha menetap di era baru, dan memindahkan gedung perkantoran ke era baru. Ini sudah jam 10 pagi. Gedung Century Group. Ini adalah bangunan 4 lantai. Terdapat ruang terbuka di luar gedung dengan banyak meja yang ditata, dan beberapa karyawan Century Group sibuk bekerja di sana. Spanduk merah tergantung di atas gedung. Merayakan berdirinya Century Group. Sebuah panggung telah didirikan di luar gedung, dan terdapat beberapa kursi di depan panggung. Ketua, ini sudah jam 10, kenapa tidak ada orang di sini? David melihat tidak ada seorang pun di kursi depan dan sedikit cemas. Dia memandang Sarah dan bertanya, bagaimana kalau kamu menelepon dan bertanya? David sangat cemas. Dia tahu rumor yang beredar akhir-akhir ini. Dia tahu bahwa pendukung di balik Sarah adalah naga hitam hutan belantara selatan. Kini setelah naga hitam mengundurkan diri, dia bukan lagi pelatih 5 besar. Kekuatan utama naga hitam ada di Nanhuang, yaitu Jiangzhong. Naga hitam yang mengundurkan diri tidak memiliki koneksi apapun di Jiangzhong. Sarah juga mengerutkan kening saat melihat tidak ada yang datang. Dia mengirimkan banyak undangan ke banyak CEO perusahaan besar. Jika tidak terjadi apa-apa lagi, sekarang pasti sudah penuh, tapi sekarang tidak ada siapa-siapa. Beberapa karyawan berkumpul dan mengobrol dengan tenang. Sepertinya Century Group tidak punya masa depan. Benarkan? Dulu, ada Tuan Fisher yang misterius, yaitu naga hitam, yang ada di belakangnya. Orang-orang besar itu semua menatap wajah naga hitam. Sekarang naga hitam sudah mengundurkan diri dan bukan lagi naga hitam, bagaimana bisa pukulan besar itu memberikan wajah naga hitam? Saya mendengar bahwa Julian, ketua grup Jianglong, juga dikenal sebagai naga hitam, juga sedang dalam masalah sekarang. Oh, sungguh, apa masalahnya? Anda tahu 4 keluarga besar di Jiangzhong, karena naga hitam mereka menjadi rendah hati selama periode ini. Sekarang naga hitam telah mengundurkan diri, keempat keluarga ini telah bersatu untuk membentuk kamar dagang 4 laut. Mereka ingin bertarung Jianglong sampai akhir.
Julian, jika dia bukan lagi panglima tertinggi hutan belantara selatan, apa yang bisa dia lakukan untuk melawan 4 keluarga besar? Banyak karyawan berkumpul dan berdiskusi dengan suara pelan. Meski semua ini hanya rumor, namun mereka pun sudah mendengar rumor tersebut, jadi beritanya pasti sudah menyebar ke seluruh sungai. Sarah melihat waktu, saat itu baru jam 10, dan masih ada lebih dari 2 jam sebelum penjahitan. Tunggu sebentar lagi, masih ada waktu. Hosh! Alfred menghela nafas tanpa daya. Di sini, ada mobil yang datang. Itu Bentley. Ini pasti sukses besar. Pada saat ini, suara gelisah terdengar. Semua orang melihat sekeliling ketika mereka mendengar suara itu, dan melihat sebuah Bentley mendekat, diikuti oleh mobil mewah bernilai beberapa juta dolar. 7 atau 8 mobil berhenti di tempat parkir. Nicholas turun dari bus terlebih dahulu. Keluarga Hansel mengikuti dari belakang. Sarah pergi menyambutnya secara pribadi, dengan senyuman di wajahnya. Kakek, paman kedua, kamu di sini, silakan duduk. Nicholas melihat ke depan dan menemukan bahwa tidak ada seorang pun kecuali mereka, dan tidak bisa menahan cemberut. Andrew langsung tertawa, saudari Sarah, saya pikir Anda akan menjadi begitu besar. Saya pikir ketika Century Company didirikan, akan ada banyak perusahaan besar yang datang untuk mendukungnya, tetapi saya tidak menyangka tidak akan ada siapapun. Apa yang terjadi? Mungkinkah pendukungmu telah jatuh? Anggota keluarga Hansel lainnya juga tertawa. Haha, ini benar-benar pembalasan. Dia benar-benar meninggalkan Yongle dan datang ke Yongtai. Sekarang pembalasan telah tiba. Naga hitam telah membuat terlalu banyak musuh. Sekarang dia telah mengundurkan diri dan tidak lagi memiliki kekuasaan, orang-orang besar ini tidak akan memberimu wajah Sarah. Sudah kubilang di sini, perusahaan Century Sarah akan bangkrut dalam waktu kurang dari 2 bulan. Wajah Sarah berubah muram ketika dia mendengar cemoohan dari keluarga Hansel yang menyombongkan kemalangan mereka. Dia dengan baik hati mengundang keluarga Hansel untuk menghadiri upacara pendirian, tetapi keluarga Hansel berbangga atas kemalangan mereka. Kentut. Leona datang dan memarahi, keluarga Sarah saya sangat bangga. Saya tidak tahu berapa banyak orang besar yang datang untuk menjilat Sarah. Tunggu saja, orang besar akan segera tiba, termasuk Yanjun, panjang umur, dan orang besar lainnya bos kelompok. Bu, tolong berhenti bicara. Karamatsu menarik Leona dan berbisik, sekarang semua orang tahu bahwa pendukung di belakang Sister Sarah adalah naga hitam, tetapi naga hitam telah mengundurkan diri sekarang dan tidak lagi menjadi komandan 5 besar. Dikabarkan bahwa naga hitam adalah orang yang diturunkan pangkatnya, naga hitam itu jatuh. Ini. Leona juga kehilangan kepercayaan dirinya. Nicholas melirik Sarah, mengangguk padanya, lalu berjalan menuju kursi di depan dengan tongkatnya. Dia datang ke sini hanya untuk melihat situasinya. Mari kita lihat apakah itu benar seperti yang dikabarkan oleh dunia luar. Naga hitam benar-benar telah jatuh. Sekarang sulit untuk melindungi dirinya sendiri. Apakah tembakan besar itu benar-benar tidak membuat Sarah terlihat? Jika ini benar-benar masalahnya, maka dia sebaiknya membuat pilihan terlebih dahulu. Begitu dia berada di kamp yang salah, itu akan sangat merugikan Yongle. Adapun keluarga Charles, hubungan mereka dengan Nicholas sangat tegang, mereka tidak banyak berhubungan satu sama lain selama 20 tahun, dan tidak ada yang ingin mereka katakan ketika bertemu sekarang. Waktu berlalu menit demi menit. Tak lama kemudian, sebuah Rolls-Royce Silver Phantom yang mewah melaju. Seorang pria tampan dan mengesankan berjas putih keluar dari mobil. Ada mobil di belakangnya. Seorang lelaki tua dan seorang wanita anggun turun dari mobil. Pria itu adalah Julian yang mengenakan topeng manusia. Orang tua itu adalah Qin Nian. Qin Suang wanita itu. Ketika Julian datang, Sarah segera berdiri dan menyambutnya secara pribadi. Ada sentuhan kegembiraan di wajah cantiknya, pipinya sedikit merah, dan dia berkata dengan penuh semangat, Tuan Fisher, saya sangat senang Anda bisa datang. Julian melihat pemandangan yang sepi dan tidak bisa menahan cemberut dan bertanya, apa yang terjadi? Mengapa tempat ini begitu sepi? Sarah tampak malu dan berkata, tidak apa-apa. Namun, saat ini, armada lebih dari 30 kendaraan melaju di kejauhan, yang masing-masing merupakan mobil mewah bernilai beberapa juta. Melihat pemandangan ini, ekspresi keluarga Hansel sedikit berubah. Mereka mengira tidak ada yang akan memberikan wajah Sarah lagi. Saya tidak menyangka akan banyak orang yang datang. Leona dengan bangga memamerkan, apakah Anda melihat bahwa ini adalah hubungan pribadi putri saya? Bahkan jika naga hitam telah mengundurkan diri dan tidak lagi menjadi 5 besar pria tampan, tapi terus kenapa, Tuan Fisher pernah menjadi 5 besar pria tampan? Ini tidak sebanding dengan orang biasa. Keluarga Hansel terdiam dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tak lama kemudian, iring-iringan mobil muncul di luar gedung Century. Beberapa orang keluar dari mobil. Melihat orang-orang ini, Julian sedikit mengernyit. Qin Nian di sampingnya berbisik, Tuan, ini adalah anggota Kamar Dagang 4 Laut. Kamar Dagang 4 Laut. Kapan Kamar Dagang 4 Laut muncul di tengah sungai? Julian memiliki ekspresi kebingungan di wajahnya. Qin Nian berbisik, itu baru saja didirikan. Kamar Dagang 4 Laut didirikan bersama oleh keluarga Baker, keluarga Murray, keluarga Scott, dan keluarga Yang. Dikabarkan bahwa Kamar Dagang 4 Laut didirikan untuk berurusan dengan grup Jianglong Tuan Muda. Oh,
Julian menyipitkan matanya. Dia baru saja mengundurkan diri, dan 4 keluarga besar muncul. Sekelompok orang turun dari mobil. Pemimpinnya adalah seorang pria berusia 30-an, mengenakan jas hitam dan kepala dicukur. Siapa yang bertanggung jawab di sini? Dia datang dan berteriak dengan sangat keras. Sarah berjalan tepat waktu dan berkata, saya adalah ketua Century Group. Grup Abad. Pria itu melirik ke arah Sarah, tersenyum, dan berkata, tanah ini dan area pabrik di sana adalah milik kamar dagang Sihai saya. Ini akta tanahnya. Coba lihat, jika tidak ada masalah, Anda bisa pindah keluar hari ini. Titik petik 2. Wajah Sarah sedikit berubah. Julian duduk di samping dan tersenyum ringan, orang yang datang ke sini tidak baik. Bab 188, Kamar Dagang Sihai. 4 keluarga besar membentuk Kamar Dagang 4 Laut. Tujuan didirikannya Kamar Dagang Sihai adalah untuk melawan grup Jianglong milik Julian. Semua orang tahu bahwa Julian dari grup Jianglong memiliki hubungan yang tidak biasa dengan Sarah. Hari ini adalah hari ketika grup Abad Sarah didirikan, dan Kamar Dagang Sihai secara khusus mencari masalah. Dia secara khusus memberi peringatan pada Julian. Sebelumnya, pabrik dan gedung perkantoran Yongtai semuanya disewa. Charles berdiri dan berkata, kami menyewa situs tersebut, kami memiliki kontrak, dan masih ada 3 tahun lagi. Bahkan jika Anda memiliki akta tanah dan sekarang menjadi pemilik area ini, Anda tidak berhak meminta kami untuk melakukannya evakuasi. Ya. Pria parubaya itu tersenyum tipis. Ngomong-ngomong, Anda mungkin belum tahu nama saya. Nama saya Dom Baker. Saya wakil presiden Kamar Dagang Sihai. Hari ini saya di sini atas nama Kamar Dagang Sihai. Tanah ini sekarang menjadi milik ke Kamar Dagang Sihai. Kontrak sebelumnya telah dibatalkan. Petik 2. Kata Dom dan melirik Julian yang tidak jauh darinya. Hari itu di pemakaman keluarga Fisher, dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa anggota keluarga Baker dan keluarga lainnya meninggal secara tragis di tangan Julian. Dia berjalan menuju Julian yang tidak jauh. Julian, apakah kamu tidak berani bertemu orang secara langsung? Dom menatap Julian dengan ekspresi muram. Kakekku, kakek tertua, kakek kedua, ayah, paman keempat, dan bibi Ruoran semuanya mati di tanganmu. Aku bersumpah, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Hari ini aku datang untuk memberimu pelajaran. Kegembiraan baru saja dimulai. Titik petik 2. Julian memandang Dom, yang memiliki niat membunuh di wajahnya, dan tersenyum ringan. Dom berhenti berbicara omong kosong kepada Julian dan berbalik untuk melihat Sarah, Charles dan lainnya. Dia berkata dengan dingin, hari ini adalah batas waktu. Besok pagi, kami akan merobohkan daerah ini hingga rata dengan tanah. Jika ingin menghindari kerugian besar, sebaiknya pindah sebelum hari ini. Setelah meninggalkan beberapa patah kata, Dom berbalik dan pergi. Orang lain dari Kamar Dagang Sihai juga keluar. Wajah Sarah berangsur-angsur menjadi serius. Semua orang di keluarga Hansel terdiam dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Qin Nian bertanya dengan suara rendah, Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa lagi yang bisa kita lakukan? Julian berkata dengan ringan, jangan khawatir tentang masalah ini untuk saat ini, karena ini baru permulaan. Anda juga mengatakan bahwa Kamar Dagang Sihai hanyalah salah satunya, dan di sana akan ada beberapa keluarga besar di Kyoto yang akan bergabung nanti, dan sekarang masih ada 5 aliansi pedagang provinsi dan Kamar Dagang Abadi. Situasi di Jiangzhou akan menjadi sangat kacau, jadi kita harus menahan pasukan kita untuk saat ini. Dia bukan lagi naga hitam dan tidak punya hak untuk menggunakan beberapa hak istimewa. Sekarang dia adalah ketua grup Jianglong. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa dia juga orang di balik grup lintas era. Masalah Sarah hanyalah masalah sepele. Dia berencana untuk mengabaikannya. Pada saat ini, Nicholas berdiri, mendatangi Sarah dengan tongkat, dan berkata, Sarah, Julian tidak bisa melindungi dirinya sendiri sekarang. Sebaiknya kau putuskan hubungan dengannya secepat mungkin. Dia bukan lagi naga hitam. Orang-orang besar itu tidak akan menjual wajahnya lagi. King Kotake tidak akan menjual wajahnya lagi. Lakukan apapun untuk seorang pengusaha. Andalkan saja Jianglong Group tersebut masih kalah bersaing dengan Kamar Dagang Sihai saat ini. Setelah mengatakan itu, Nicholas berbalik dan pergi. Sekarang tidak ada pukulan besar yang datang, dia sudah mengetahui posisi pukulan besar tersebut. Tak satu pun dari tokoh besar di Jiang yang memberi wajah Julian lagi. Sebaliknya, Kamar Dagang Sihai lah yang datang mencari masalah. Ini adalah awal dari bencana bagi Century dan Jianglong. Dia pergi bersama keluarga Hansel. Sarah tampak malu. Dia memandang Julian yang duduk tidak jauh dari situ, berjalan mendekat, dan bertanya dengan suara rendah, Fisher, Tuan Fisher, apa yang harus kita lakukan sekarang? Julian berkata dengan tenang, Kamar Dagang Sihai ada di sini untuk saya. Dengan metode Kamar Dagang Sihai, terlalu mudah untuk menghancurkan Century Group. Bahkan jika Anda memiliki kontrak sewa di tangan Anda, itu tidak akan bekerja. Jika Anda ingin meminimalkan kerugian, maka dengarkan saja Dom dan pindahkan semua mesin berharga hari ini. Julian berkata dan berdiri. Saya telah membuat terlalu banyak musuh. Kamar Dagang 4 Laut yang dibentuk oleh 4 keluarga besar, Kamar Dagang Abadi, yang terkenal di seluruh negeri, dan aliansi 5 provinsi.
Saya menyinggung orang-orang besar ini sampai mati ketika saya masih naga hitam. Sekarang aku bukan naga hitam, orang-orang ini, mereka semua akan melompat keluar untuk berurusan denganku, jadi lebih baik kamu memutuskan hubungan denganku sekarang. Setelah mengatakan itu, Julian berbalik dan pergi. Qin Nian, Qin Xuang mengikuti dengan cermat. Segera, Century Group menjadi sepi, hanya tersisa Sarah, Charles dan beberapa karyawan lainnya. Apakah kita benar-benar harus memindahkan peralatannya? Sarah tidak mau. Dia berencana untuk menjadi besar di dunia bisnis. Abad ini hanyalah permulaan. Tapi itu sudah berakhir bahkan sebelum dimulai. Kakek kedua. Ketua, beritahu saya. Sarah berpikir sejenak dan berkata, sewa gudang segera dan angkut semua peralatan sebelumnya. Selama peralatan itu ada, kita bisa kembali, dan saya juga punya sejumlah uang di kartu. Kita bisa menemukan yang baru lokasi dan membangun pabrik baru. Ketua, ini. Kata David dengan ekspresi malu di wajahnya, sekarang perusahaan masih memiliki banyak pesanan yang belum diselesaikan. Jika kami menarik dan gagal menyelesaikan pesanan dalam waktu yang ditentukan, itu akan terjadi menjadi pelanggaran kontrak dan kami harus membayar kompensasi, dan kami memiliki kontrak sewa di tangan, sehingga kami dapat memenangkan gugatan tersebut. Sarah menghela nafas, apakah kamu tahu siapa lawan kita? Ini adalah Kamar Dagang Sihai, aliansi dari 4 keluarga besar. Bahkan jika keluarga Baker bangkrut, salah satu dari 3 keluarga besar lainnya sebanding dengan grup Jianglong dibandingkan dengan Kamar Dagang Sihai. Saat Kamar Dagang bertengkar, pada akhirnya kitalah yang menderita. Apakah kita akan pindah begitu saja? Charles juga sangat tidak mau. Ayo bergerak. Saya akan berbicara dengan farmasi umur panjang dan Qianjun Group dan melihat apakah kita dapat mengakhiri kontrak dengan damai. Ya. Sarah memberi perintah, tetapi Charles dan yang lainnya tidak berkata apa-apa. Saat ini Century Group didirikan. Sarah mengundang banyak tokoh besar, tetapi tidak satupun yang datang, tetapi Kamar Dagang Sihai yang datang. Tapi Kamar Dagang Sihai ada di sini untuk menimbulkan masalah. Ada banyak reporter di luar Century Group. Para reporter ini memfilmkan adegan ini. Berita itu menyebar dalam waktu yang sangat singkat. Kabar terakhir Century Group sudah berdiri. Hanya Julian dari Jianglong Group yang pergi. Selain itu, tidak ada peluang besar lainnya. Sebaliknya, Kamar Dagang Sihai sudah pergi. Itu hanya untuk mencari masalah. Kamar Dagang Sihai telah menyewa pabrik Century, saya ingin pergi ke Century Group dan pindah hari ini. Terkejut, Kamar Dagang Sihai menelepon grup Jianglong. Dom, Wakil Presiden Kamar Dagang Sihai, meneriaki naga hitam Julian, mengatakan bahwa Century Group hanyalah permulaan, dan kesenangan akan datang. Berbagai berita tersebar ke seluruh sungai. Julian telah kembali ke grup Jianglong. Di lantai paling atas, kantor ketua. Julian duduk di kursi dan mengetukkan jarinya ke meja. Qin Nian bertanya, Ketua, bagaimana kita harus menangani Kamar Dagang Sihai selanjutnya? Julian memandang Qin Nian dan berkata, Steward Qin, Anda akan bertanggung jawab atas grup Jianglong mulai sekarang. Qin Nian segera menyerah dan menolak, Ketua, ini tidak baik, saya. Julian menyela dan berkata, jika Anda diminta untuk mengambil alih, Anda dapat mengambil alih. Lakukan saja dengan bebas. Tentara akan datang untuk memblokir air dan bumi akan menutupinya. Tidak peduli seberapa besar atau kecil, Anda bisa buatlah keputusan. Kamu tidak perlu menanyakan pendapatku. Ya. Qin Nian mengangguk. Julian merobek topeng di wajahnya dan membuangnya ke samping. Kemudian dia berbalik dan meninggalkan grup Jianglong. Dia tahu bahwa situasi di Jiangzhou selanjutnya akan kacau balau. Setelah dia meninggalkan jabatannya, berbagai kekuatan akan muncul. Dia tidak takut dengan keluarga besar dari Kyoto, Kamar Dagang 4 Laut, Kamar Dagang Abadi, dan Aliansi Bisnis 5 Provinsi. Ini hanyalah hal-hal kecil. Dia sedang menunggu pejabat sebenarnya di Kyoto. Semoga mereka terlibat. Hanya dengan cara inilah pola Daxia saat ini dapat dipatahkan. Hanya dengan cara ini semua kekuatan dapat dirombak. Ini adalah tujuan dari eksekutif puncak, dan juga tujuannya, jika dia ingin mengetahui kebenaran tentang kematian keluarga Visser, dia harus melibatkan keluarga-keluarga teratas tersebut. Bab 189, tidak ada. Sarah mengatur agar orang-orang menyewa gudang dan memindahkan peralatan. Dan dia pergi ke farmasi panjang umur secara langsung. Selama periode ini, dia memiliki hubungan yang baik dengan Megan. Setiap kali dia datang ke farmasi umur panjang, dia langsung menemui Megan tanpa membuat janji. Ketika saya tiba di gedung perusahaan farmasi panjang umur hari ini, saya dihadang oleh penjaga keamanan. Berhenti, apa yang kamu lakukan? Sarah berkata, saya mencari Megan. Mencari Tuan Turner, apakah Anda punya janji? Aku Sarah. Aku tahu kamu adalah Sarah. Kamu akan kembali tanpa membuat janji. Beberapa penjaga keamanan memblokir Sarah. Sarah tampak tidak berdaya. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Megan. Lantai atas farmasi panjang umur, kantor ketua. Megan menyilangkan kaki dan bertemu dengan keluarga Turner dari Kyoto. Adik perempuan, sekarang Julian bukan lagi naga hitam. Dia tidak memiliki nilai bagi keluarga. Tidak perlu menyenangkannya lagi. Di seberang Megan, seorang pria berusia 30-an duduk.
Dia adalah kakak tertua Megan, Nia Turner. Megan sedikit mengernyit dan berkata, saudaraku, dikatakan bahwa naga hitam memiliki kekuatan yang tak tertandingi dan keterampilan medis yang tak tertandingi. Bahkan jika dia bukan naga hitam, dia membeli kota baru lintas era, dan dia juga ketua grup Jianglong. Semua ini digabungkan, tidak buruk bagi keluarga untuk berteman dengannya, kan? Apa yang Anda tahu? Nia melirik Megan dan berkata, kamu sudah lama meninggalkan Kyoto dan tidak tahu situasi di Kyoto. Sekarang pengadilan dibagi menjadi beberapa faksi. Faksi ini tidak senang dengan naga hitam karena dia terlalu sombong. Sekarang dia telah jatuh. Semua orang ini menikmati kemalangannya, dan berjalan bersamanya seperti melawan beberapa faksi di pengadilan. Saat ini, telepon Megan berdering. Dia melihat dan melihat Sarah di ide penelepon. Itu Sarah, orang yang menyelamatkan naga hitam 10 tahun lalu. Dia juga istri naga hitam. Selain itu, saya juga bertanya-tanya mengapa Julian muncul di depan umum dengan wajah lain. Terserah kamu mau bertemu atau tidak. Aku di sini untuk memberitahumu. Terlebih lagi, keluarga-keluarga di Kyoto bersatu dan berencana membangun kota baru di pinggiran Jiangsong. Setelah mengatakan itu, Nia berdiri dan pergi. Megan juga menjawab telepon. Itu Sarah, ada apa? Ada apa? Sarah menelepon lama sekali dan akhirnya tersambung. Megan, aku di luar perusahaan farmasi panjang umur. Aku perlu menemuimu untuk sesuatu, tetapi penjaga keamanan tidak mengizinkan aku menemuimu. Megan berpikir sejenak dan berkata, tunggu saja, aku akan mengirim seseorang untuk menjemputmu segera. Megan menutup telepon. Sarah menunggu dengan sabar di luar perusahaan farmasi panjang umur. Sekretaris Megan segera muncul dan secara pribadi memimpin Sarah masuk. Meskipun Megan mengirim seseorang untuk menjemputnya. Namun, di masa lalu, ketika Sarah datang, tidak ada seorang pun dari farmasi panjang umur yang akan menghentikannya, tetapi sekarang mereka mulai melakukannya. Dia juga tahu bahwa pendukungnya pasti telah jatuh, dan farmasi umur panjang mulai mengasingkannya. Segera dia datang ke kantor Megan dan bertemu Megan. Megan sedang duduk di kursi kantor, memilah informasi tanpa mengangkat kepalanya, saya sangat sibuk. Jika ada yang ingin Anda katakan, tolong beritahu saya secepatnya, dan jika tidak ada urusan, pergilah secepat mungkin. Sikap Megan sangat berbeda dari sebelumnya. Sarah berjalan mendekat dan berkata, Turner, Tuan Turner, seperti ini. Saya telah menandatangani banyak pesanan dengan perusahaan Anda sebelumnya, tetapi sekarang perusahaan saya memiliki beberapa masalah dan tidak dapat memproduksi dan memproses secara normal. Saya di sini ini waktu, aku ingin mengakhiri kontrak denganmu. Megan kemudian meletakkan informasinya, mengangkat kepalanya, melirik ke arah Sarah, dan berkata, silakan serahkan masalah pemutusan kontrak kepada Departemen Hukum Panjang Umur. Sarah merasa malu di wajahnya, menggigit bibirnya dengan ringan. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tidak mengatakannya. Ya. Dia berbalik dan pergi. Dia pergi ke Departemen Hukum untuk mengakhiri kontrak. Namun, manajernya tidak ada di sana, jadi dia harus pergi. Selanjutnya, dia pergi ke Qianjun. Situasinya sama dengan yang terjadi di farmasi umur panjang. Henry dari Qianjun tidak terlalu menyukainya, dan sikapnya bahkan lebih buruk daripada Megan. Ketika harus mengakhiri kontrak, dia harus bertindak sesuai dengan kontrak, dan dia akan membayar sebanyak yang seharusnya. Sarah lari dari panjang umur dan Qianjun, tapi keduanya ditolak. Karirnya selalu berjalan mulus. Sekarang ada masalah. Baru sekarang dia menyadari betapa tidak kompetennya dia. Tanpa pendukung besar naga hitam, dia bukanlah siapa-siapa. Dia kembali ke rumah dengan kelelahan. Julian telah kembali sejak lama. Melihat Sarah lesu dan tidak bahagia, dia berjalan mendekat dan meremas bahunya. Sayang, terima kasih atas kerja kerasmu. Suamiku, apakah aku tidak berguna? Tidak, istriku adalah orang yang paling cakap di dunia. Sarah menangis dengan sedih. Sayang, ada apa? Jangan menangis. Kalau ada urusan, beritahu aku dan aku akan membantumu menyelesaikannya. Naga hitam selalu membantu saya di belakang layar. Semua orang di dunia tahu siapa yang membantu saya, tapi saya tidak tahu. Sekarang naga hitam telah mengundurkan diri, dia bukan lagi 5 komandan teratas. Orang-orang hebat ini tidak lagi memberikan wajah naga hitam. Saya bertemu kami telah mencapai kesulitan terbesar dalam hidup kami. Sarah menceritakan segalanya tentang apa yang terjadi hari ini. Sejak kamar dagang 4 laut muncul hingga dia hidup selamanya, Qianjun. Setelah mengatakan itu, dia jatuh ke pelukan Julian dan menangis dengan keras. Julian merangkul bahunya. Ia menghibur, tidak apa-apa, semuanya akan berlalu. Hidup tidak pernah mulus, kita harus terus mengalami liku-liku. Suamiku, apa yang harus aku lakukan sekarang? Tanpa naga hitam yang membantuku dari belakang, aku bukan siapa-siapa. Tanpa naga hitam sebagai pendukungku, aku bukan siapa-siapa. Sayang, hanya ada satu kesempatan sekarang. Sarah melepaskan diri dari pelukan Julian, menatapnya dengan air mata berlinang, dan bertanya, kesempatan apa? Julian berkata, itu akan menjadi konferensi medis besar yang diadakan setahun sekali. Selama Anda mengalahkan penonton di konferensi medis dan menjadi terkenal selama 1 abad, Anda akan dapat kembali. Selain itu,
Anda juga memiliki 2 miliar di kartumu. Dengan uang ini, kamu akan bisa bangkit lagi. Tetapi, Sarah tidak percaya diri sama sekali, dan berkata ini adalah pertemuan besar di Jiangzhou. Jiangzhou adalah ibu kota pengobatan. Ada banyak sekali dokter pengobatan Tiongkok, dan ada banyak dokter pengobatan Tiongkok yang kuat di antara mereka. Saya bahkan tidak tahu dasar-dasarnya. Bagaimana saya bisa kembali? Dan sekarang saya sangat jauh dari konferensi medis, tinggal 8 hari lagi. Aku percaya padamu, kamu bisa melakukannya. Julian menyemangati Sarah dan berkata, kamu tidak perlu melakukan apapun selanjutnya. Kamu cukup tinggal di rumah dan menghafal pengetahuan paling dasar. Terakhir, saya akan menghabiskan 3 hari mengajarimu beberapa metode yang mengejutkan. Saya jamin kamu dapat mengalahkan penonton di konferensi keterampilan medis. Tapi, saya telah menandatangani kontrak dengan Qianjun dan farmasi umur panjang, dan ada banyak hal berantakan di perusahaan yang menunggu untuk saya tangani. Berikan padaku. Kau. Sarah memandang Julian. Segera dia menghela nafas dan berkata, mereka bahkan tidak memberikan wajah naga hitam sekarang. Mereka sengaja mempersulitku. Apa yang bisa kamu lakukan? Hei, aku akan pergi ke farmasi panjang umur besok. Datanglah satu persatu. Jika kontraknya dapat diberhentikan, maka Anda harus membayar kompensasi. Jika Anda melakukannya, Anda akan kehilangan uang. Oke, jangan terlalu banyak berpikir, tidur siang, bangun sore, dan lanjutkan melihat keterampilan medis yang kuberikan padamu. Julian menarik Sarah dan berjalan menuju kamar. Sarah memang sedikit kelelahan. Dia merasa sangat lelah. Dia berbaring. Julian duduk di samping dan mengawasinya. Baru setelah Sarah tertidur dia bangun, meninggalkan kamar, lalu berjalan keluar pintu. Qianjun, umur panjang, aku bukan lagi naga hitam, salah satu dari 5 pria tampan, jadi aku membuat masalah pada istriku. Wajahnya menunduk. Keluarkan ponselmu dan hubungi Kevin. Ayo jemput aku di rumah Sarah. Ayo pergi ke farmasi panjang umur dan grup Qianjun. Bab 190, membobol grup umur panjang. Setelah Julian menelepon Kevin, dia berjongkok di pinggir jalan di luar komunitas dan menunggu. Setelah menunggu sekitar setengah jam, Kevin melaju, menurunkan kaca jendela mobil, melambai kepada Julian di pinggir jalan, dan berseru, Saudara Fisher, masuk ke dalam mobil. Julian berjalan mendekat, naik ke kursi penumpang, dan menemukan Erin duduk di kursi belakang. Dia tidak banyak bicara. Kevin bertanya, Saudara Fisher, saya juga telah membaca beritanya. Apakah 4 keluarga besar sedang mencari kematian? Beraninya kamu menimbulkan masalah pada saudara ipar perempuanmu. Apakah kamu ingin aku menelepon Nan Huang dan meminta beberapa saudara laki-laki untuk datang lebih? Lupakan saja, tidak perlu, Julian sedikit menyerah. Kevin berkata, Saudara Fisher, meskipun kamu telah mengundurkan diri, saudara-saudara di Nan Huang semua mengenali kamu. Selama kamu mengucapkan sepatah kata pun, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan membelot kepada kamu. Terlebih lagi, situasinya sangat tidak stabil sekarang. Kami lemah. Kenapa bertengkar dengan yang lain? Kevin mulai menganalisis pro dan kontra. Dia adalah orang luar dalam hal ini. Dia melihat segalanya dengan sangat jelas. Meskipun Cross Era New City telah dibeli dan Cross Era Group telah didirikan, tidak banyak uang di rekening perusahaan. Jika kita ingin mengembangkan Cross Era selanjutnya, kita perlu membakar uang. Saya masih punya lebih dari 10 miliar di kartu saya. Ini tidak cukup. Ingat dalam 1 detik. Semua kekuatan besar memiliki kekuatan bawah tanah. Bagaimana kita bisa melakukannya jika kita tidak membina sebagian dari rakyat kita sendiri? Saudara Fisher, tolong beri perintah. Saya akan kembali ke hutan belantara selatan secara diam-diam dan mendapatkan 1 atau 200 miliar lagi. Tidak masalah. Saya juga akan merekrut beberapa saudara secara diam-diam. Julian melirik Kevin. Analisis si kecil ini cukup bagus. Apa yang dia hadapi selanjutnya adalah kamar dagang yang sebenarnya. Kamar dagang 4 laut, kamar dagang 5 provinsi, kamar dagang abadi, dan beberapa keluarga besar dari Kyoto, semuanya memiliki aset yang cukup dan kekuatan bawah tanah mereka sendiri. Dia berpikir sejenak dan berkata, tidak apa-apa. Kami memang menghabiskan uang untuk lintas era. Anda kembali dan mencari cara untuk mendapatkan uang. Meskipun saya bukan lagi naga hitam, Anda masih seorang jenderal. Itu tidak sulit mendapatkan uang. Di saat yang sama, Anda bisa membunuh ratusan orang secara diam-diam. Kemarilah, Anda membutuhkan ahli tatap muka yang nyata, tetapi jangan menarik perhatian orang luar. Ya. Kevin mengangguk. Berpindah dari medan perang ke pusat perbelanjaan juga merupakan tantangan besar. Tapi itu membuat darah orang mendidih. Segera, kami tiba di luar gedung panjang umur. Kevin berbalik dan memerintahkan, Nak, tetaplah di dalam mobil dan jangan berkeliaran. Erin terus menganggukkan kepalanya. Julian dan Kevin keluar dari mobil bersama-sama. Keduanya berjalan menuju gedung panjang umur dengan rokok di mulutnya. Berhenti, apa yang kamu lakukan? Bahkan sebelum mereka mendekat, beberapa penjaga keamanan datang dan mengarahkan tongkat listrik ke arah Julian dan Kevin. Julian tersenyum tipis, pergi dan beritahu Megan bahwa Julian sedang berkunjung. Julian,
naga hitam Julian atau penjahat tak berguna Sarah, Julian. Nama Julian sudah terkenal di Jiangsong. Karena nama naga hitam itu adalah Julian. Menantu keluarga Hansel juga adalah Julian. Seorang penjaga keamanan tertawa dan berkata, apakah ada gunanya bertanya? Anda dapat melihat sekilas bahwa dia adalah pecundang Julian. Julian, yang kalah, masih ingin bertemu dengan ketua. Bahkan jika mantan naga hitam Julian datang, dia tetap harus membuat janji dengan patuh. Beberapa penjaga keamanan tidak memberikan wajah apapun kepada Julian. Berhenti berbicara tentang dia. Jadi bagaimana jika Julian yang lain datang? Julian tampak acuh tak acuh dan berkata, benarkah? Sebaiknya kamu menelepon dan bertanya pada Megan, jika tidak, kamu tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Oh, mengancamku. Aku tidak akan mengizinkanmu masuk hari ini, apa yang dapat kamu lakukan padaku? Beberapa penjaga keamanan memandang Julian dan Kevin seolah-olah mereka bodoh, dengan wajah geli. Wajah Julian menjadi gelap dan tenggorokannya bergerak, pukul. Begitu pengetikannya keluar, Kevin segera mengambil tindakan. Beberapa petugas keamanan langsung terjatuh dan tergeletak di tanah sambil berteriak kesakitan. Ya, ada yang membuat masalah, mohon dukung. Petugas keamanan di lapangan segera mengeluarkan walkie-talkie dan meminta dukungan. Ah! Begitu dukungan diucapkan, dadanya diinjak. Julian dan Kevin menginjak beberapa penjaga keamanan di tanah dan memasuki gedung panjang umur. Begitu kami masuk, puluhan petugas keamanan menyerbu masuk. Tidak perlu menunjukkan belas kasihan, tapi jangan bunuh siapapun. Julian berkata dan sudah bergegas. Lakukan, bunuh mereka. Puluhan petugas keamanan bergegas ke arahnya dengan tongkat listrik, yang di depan tiba-tiba mengangkat tongkat listriknya dan memukul kepala Julian. Julian mengangkat tangannya, menangkap tongkat listrik, dan menyerang dengan kekuatan, meninju pergelangan tangan penjaga keamanan. Ah! Penjaga keamanan itu berteriak. Segera setelah itu, dia ditendang di dada, dan tubuhnya langsung terbang, jatuh dengan keras ke tanah, menjerit kesakitan. Julian dan Kevin telah mengalami ratusan pertempuran, dan mereka telah bertempur melalui gunungan pedang dan lautan api, lusinan penjaga keamanan sama sekali bukan tandingan mereka. Dalam waktu kurang dari 1 menit, puluhan petugas keamanan dirobohkan. Lapisan atas. Kantor Megan. Seorang sekretaris yang seksi dan cantik bergegas menghampiri dengan panik. Turner, Tuan Turner, sesuatu yang buruk telah terjadi. Seseorang bernama Julian masuk dari luar. Dia telah melukai lebih dari 100 penjaga keamanan. Apa? Wajah Megan sedikit berubah dan dia tiba-tiba berdiri. Boom! Pintu kantor dibuka. Julian dan Kevin masuk. Melihat mereka berdua, Megan memasang ekspresi serius di wajahnya. Julian masuk, duduk di sofa, mengeluarkan sebatang rokok, dan Kevin langsung menyalakannya untuknya. Wajah Julian muram, Megan, seberapa berani kamu membuat masalah pada istriku? Megan ketakutan dan keringat muncul di dahinya. Mengingat bahwa Julian bukan lagi naga hitam, ketegangan di hatinya mereda. Sambil menyilangkan tangan, dia menatap Julian dengan merendahkan dan berkata dengan dingin, Julian, apa yang ingin kamu lakukan? Ini grup panjang umur. Jika kamu membuat masalah di grup panjang umur, apakah kamu ingin masuk penjara? Julian tiba-tiba berdiri. Aura mengerikan muncul darinya. Momentum ini menekan Megan, dan tubuhnya sedikit mundur. Kamu bukan lagi naga hitam. Kamu tidak punya hak untuk memerintahkanku apapun. Segera keluar dari sini. Aku akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa, kalau tidak aku akan memanggil polisi. Oh, panggil polisi. Julian tertawa. Meski aku bukan lagi naga hitam, tapi menurutmu polisi berani menangkapku, tahukah kamu siapa yang ada di sampingku? Dia Jenderal Nan Huang yang membawa bintang di bahunya. Mendengar ini, Megan mundur beberapa langkah sedikit. Dia menatap Julian dan berkata dengan dingin, apa yang kamu inginkan? Julian berkata, besok istri saya akan datang ke farmasi umur panjang untuk mengakhiri kontrak secara damai. Anda tidak boleh mempersulit, jika tidak. Dia mengangkat tangannya, dan sebuah jarum perak muncul di tangannya. Swoosh! Jarum perak di tangannya terbang keluar. Megan hanya mendengar suara angin bertiup di telinganya. Julian berbalik dan pergi. Saat dia berbalik, sedikit rambut dari garis rambut Megan jatuh. Dia menjadi pucat karena ketakutan. Baru setelah Julian pergi dia menyadari apa yang terjadi. Melihat rambutnya jatuh ke tanah, dia tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. Oke, kekuatan yang sangat menakutkan. Rumornya benar, naga hitam memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Jarum perak bisa membunuh seseorang. Dada Megan naik turun. Naga hitam itu terlalu kuat dan menakutkan. Jika Julian ingin membunuhnya, dia pasti sudah mati sekarang. Setelah Julian pergi, seorang pria masuk. Megan bereaksi dan berteriak, kakak, kakak. Orang ini adalah Mia. Mia berjalan mendekat, melirik ke tanah, dan melihat beberapa helai rambut hitam panjang di tanah. Dia berlutut, mengambilnya, memegangnya di tangannya, dan melihatnya dengan hati-hati. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Kekuatan pergelangan tangan yang menakutkan, cepat, akurat, dan penuh kebencian.
Jarum perak kecil lebih menakutkan daripada pistol. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan sekarang? Megan menyeka butiran keringat yang mengalir di dahinya. Nia berkata, lakukan apa yang dia katakan. Meskipun dia bukan lagi naga hitam, kekuatannya sangat menakutkan. Faksi lain tidak dapat menyinggung perasaannya, dan anak ini tidak dapat membuatnya cemas. Selanjutnya, Anda duduk di tengah sungai dan harus bersabar. Tetap diam, jangan gegabah, jangan mudah bergabung dengan kamar dagang manapun. Jika tidak bisa mengambil keputusan, segera lapor ke keluarga. Ya. Megan mengangguk. Bersambung.